Udah siap? Oke. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah GAI Saint Paul Bandung. Selamat hari Minggu dan selamat pagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat yang ada di tempat ini, kita sama-sama akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertata di antara manusia.
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Kitab Ulangan 30 Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan membencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala
pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan menggirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 8 sampai 18. Surat Petrus 3 ayat 8 sampai 18. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita sama-sama akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
rasakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Oh, you are so good. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali menghadap hadirat-Mu dalam ibadah di pagi hari ini. Engkau baik Tuhan,
Engkau setia kepada kami. Segala sesuatu yang Kau lakukan selalu baik untuk kami. Kami berterima kasih kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Kami mau terus memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau berkati pemberitaan firman pagi ini, supaya kami disegarkan kembali, diingatkan kembali, dan kami hidup dalam firman, karena firman adalah kekuatan kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, supaya perkataan yang keluar boleh menjadi berkat, dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing melalui link Zoom. Tuhan memberkati dan firman Tuhan menguatkan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau hadir dan Engkau memberi sukacita kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkau Allah Immanuel. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya. Shalom semuanya. Saya lihat wajahnya sukacita ya. Wah, Tuhan baik. Amin. Saya mau menyapa dulu jemaat yang ada di rumah masing-masing ya. Shalom. Ada yang di Subang, ada yang ada di mana? Kamboja ya Bu Natalina ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di berbagai pulau, berbagai kota. Puji Tuhan kita bisa beribadah. Hybrid, ada di gereja, ada di rumah masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mau merenungkan bagian yang singkat dan praktis saja dari yang tadi sudah dibaca oleh Pak Tumpal ya, dari 1 Petrus pasal 3. Mari jemaat Tuhan kita bisa buka sama-sama bagian firman Tuhan ini dari 1 Petrus pasal 3 ayat, kita mulai dari ayat yang ke-8 tadi. Dengan judul perikopnya adalah kasih dan damai. Jemaat Tuhan, tadi dibacakan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Kalau dilihat surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, dan Rasul Petrus itu memiliki tujuan untuk menulis surat ini. Kalau kita baca tadi semuanya indah. Firman Tuhan itu selalu indah. Selalu amazing. Saya tertarik bahwa salah satu tujuan yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama ini adalah memberikan hal-hal yang praktis kepada mereka, jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang barangkali mengalami penderitaan yang berat sebagai orang Kristen dalam masyarakat kafir. Jadi ini petunjuk-petunjuk praktis. Kalau kita lihat tadi dari ayat 8, itu diminta supaya kita seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati. Ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau kita baca keseluruhan ini seperti ajaran Tuhan Yesus memang. Karena memang Rasul Petrus melihat Tuhan Yesus itu sebagai role model, tokoh utama, penting menjadi teladan dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau bisa kita lihat ini hal yang praktis, pragmatis ya, praktis yang memang sehari-hari kita hadapi. Berkaitan dengan itu, saya mau kita memfokuskan di ayat yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-10, kita baca sama-sama ya. Jemaat Tuhan yang ada di gereja dan yang ada di rumah, boleh kita baca sama-sama ya, kita dengan bersuara. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang mengatakannya. Kalau kita mau melihat hari-hari baik dalam hidup kita dan kita mencintai hidup kita, dikatakan apa di sini?
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Saudara, tema pada pagi ini saya mengambil judulnya Your Words Are Powerful. Di sini semua punya lidah ya. Kalau disuruh menjulurkan lidah kok kayaknya malu ya. Kayak dogi ya. Di situ ada Pastor Lin bawa dogi. Kalau dogi lari terus kecapean lidahnya langsung menjulur ya Pastor ya. Gitu ya, karena mungkin mekanisme beda. Tapi saya yakin semua orang punya lidah. Pertanyaannya, apa sih fungsi lidah itu? Banyak sekali memang fungsinya. Salah satunya adalah lidah itu untuk merasa, yes, mencicip. Karena Ibu Sri mas chef ya. Jadi kurang garam, kurang asin, kurang manis. Tapi enggak kurang ajar ya. Kalau kurang ajar enggak dicicip sama lidah ya. Rasa, taste. Tapi kalau orang berbicara itu menggunakan lidah. Kalau orang tidak punya lidah, tidak bisa bicara. Jadi kalau Rasul Petrus mengatakan kalau mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Maksudnya menjaga lidah ini apa? Lidahnya diikat? Masa lidah diikat? Enggak mungkin ya. Lidahnya dikerangkeng, wah masa lidah dikerangkeng, nggak bisa ya. Wah ini kalau bicara tentang lidah ini memang seru sekali. Tapi ada loh cerita, bukan cerita sih ini, satu fakta. Di abad ke-18 dan sampai abad ke-19, itu ada satu hukuman yang di negara Skotlandia namanya itu adalah Scald Bride Mask. Jadi seperti pakai topeng, bride mask, dipasang. Tapi lucunya kalau yang pakai topeng ini kebanyakan perempuan. Kenapa? Rupanya itu hukuman yang diberikan oleh pemerintah Skotlandia pada abad ke-18 sampai ke-19 bagi orang yang suka menggosip, memfitnah. Seru ya kayaknya ya. Kayaknya kalau zaman ini kita berlakukan itu seru ya. Seru enggak? Kalau ketahuan dia tuh memfitnah orang, tarik, pakein kerangkeng. Jadi gimana? Ya lidahnya tuh di kerangkeng jadi nggak bisa ngomong. Wah saya rasa itu mungkin penderitaan ya. Dan mungkin bukan juga penderitaan dia nggak bisa bicara dan nggak bisa makan gitu. Tapi malunya itu loh. Ketahuan ya kamu tukang fitnah ya, kamu tukang gosip ya. Wow, amazing. Tapi itu adalah lidah. Kalau kita lihat di surat Yakobus pasal 3 juga di situ dikatakan dosa karena lidah. Malah disarankan jangan jadi guru. Jangan mau jadi guru. Karena guru mah nanti dihakimi. Guru itu banyak mengajar ya. Saya juga guru, dosen. Aduh hati-hati nih dengan ucapan, dengan mulut, dengan lidah. Ya, karena kalau kita berbicara yang salah itu nanti bisa menghakimi ke kita juga ya. Ada yang mengatakan apa? Mulutmu harimaumu. Apa maksudnya itu? Mulut kamu itu harimaumu. Jadi apa yang keluar dari mulutmu itu bisa berbahaya, bisa juga berbalik kepadamu. Kalau kita lihat di Amsal ya, Amsal pasal 18 ayat 21, apa isinya? Mari kita buka dari Amsal. Kita diingatkan lagi tentang hal-hal praktis bagaimana sebagai orang percaya kita hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Mungkin kita bilang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, orang-orang yang barangkali tidak suka kehadiran kita. Kita akan lihat Amsal pasal 18 ayat 21. Saya akan bacakan dengan suara yang keras. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dalam hidup kita, kendalikan lidah kita. Kendalikan perkataan kita. Kendalikan ucapan kita. Mengapa? Karena ada kuasa dari perkataan kita. Amin. Apalagi kalau perkataan itu dari orang yang percaya. Dari orang yang percaya Tuhan Yesus. Yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Perkataannya itu there's a power. Tapi bukan kita berarti menjadi mengkultuskan atau mengagungkan orang itu, tidak. Tetapi kita lihat ada kuasa dari perkataan. It is true, betul sekali. Jadi kalau kita mau
baik dalam hidup kita, kuasai lidah kita. Kalau kita mau mengalami barangkali kesulitan masalah, ya juga mungkin sembarangan ngomong, itu lidahnya tidak dikendalikan. Ya, malah di surat Yakobus dikatakan, Yakobus pasal 3 itu lidah itu seperti kendalinya kapal ya. Kapal yang besar itu pengendalinya cuma kecil aja, itu yang dipegang oleh nahkoda itu. Ya, apa itu namanya? Kemudinya ya. Kalau kapalnya belok sana, belok sini, ini kemudinya ini. Dan itu lidah. Dan hidup kita, mohon kita amati, kita mungkin introspeksi, sudahkah kita menguasai lidah kita dengan baik? Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Salah ngomong, salah, wah itu bisa berdampak banyak, mungkin panjang juga dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan orang percaya. Mengapa kita harus menjaga lidah kita? Your words are powerful, very powerful. Saya bertemu dengan seseorang, saya pikir ya tadinya gitu, setiap orang percaya yang mengaku Kristen itu udah mengerti masalah urusan lidah menjaga perkataan. Saya pikir udah mengerti gitu. Ternyata tidak sama semua orang itu ya. Mungkin saya seperti ini, yang lain seperti itu, jemaat juga berbeda, beragam, pemahamannya mungkin belum sama. Saya bertemu dengan satu adik rohani dan kita diskusi, asumsi saya waktu itu pasti dia bicaranya positif. Pasti dia udah mengerti bahwa kalau orang percaya itu lidahnya harus dijaga gitu ya. Tapi pas ngomong gitu, yang jelek aja diomonginnya teh gitu. Saya langsung mikir, baru satu kali ketemu saya bilang, oh apa ya ini ya, kok kayak gini ya. Saya beri waktu, saya beri perhatian, waktu dan perhatian itu mahal ya. Beri waktu, beri perhatian, saya dengerin, apa sih maksudnya, coba cerita apa. Loh kok isinya semuanya jelek aja ini. Aduh saya langsung pikir, masa sih mau negur juga belum berani ya. Saya pikir mungkin karena occasionnya gitu aja gitu, kesempatan itu ya saya bilang, kenapa sih kok jelek aja sih yang diomongin ini, apa ya maksudnya ini. Oke, sebentar. Waktu itu saya merasa begitu terpengaruh oleh perkataan dia. Karena saya memberi perhatian gitu. Dan saya pikir sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama sudah belajar firman, sama-sama sudah mengenal Tuhan, mengerti harusnya prinsip ini. Tapi yang keluar itu yang jelek aja semuanya. Oke, satu kali dan saya bilang, baiklah, tapi saya langsung terpengaruh. Benar gak sih orang itu dibilang begitu sama dia ya? Waduh, saya bilang kenapa sih? Oke deh, enggak, udahlah. Baiklah, ngapain juga menyimpan yang negatif dalam pikiran kita kan? Capek ya, sudah. Bertemu lagi, telepon panjang dan cerita lagi. Wow, yang kedua masih sama. Cenderung menjelekkan orang lain. Kalau enggak si A, si B, si C. Wah, saya bilang ini pasti ada yang salah deh ini. There must be something wrong. Karena nggak mungkin begini seharusnya kalau orang percaya sama Tuhan. Maksudnya sorry to say, maaf kalau saya mengatakan begini. Kadang orang supaya kelihatan baik, dinilai baik, dia jatuhkan orang lain gitu loh. Supaya dia kelihatan hebat, positif, yang lain dijelekin gitu. Wow, saya bilang enggak gini kali ya, enggak begitu dong. Ya ini prinsip duniawi kata saya kalau begini. Supaya kelihatan bagus, orang lain dijelekin. Apakah begitu supaya kita kelihatan baik? Enggak, kata saya enggak harus begitu. Karena kalau yang baik itu akan kelihatan baik dimanapun juga. Yang jelek enggak usah dijelek-jelekin, emang udah jelek. Betul enggak? Betul ya? Pernah mengalami itu? Kalau yang orang suka dijelek-jelekin, enggak masalah. Mengapa? Karena pasti dia bagus. Karena kalau udah jelek mah nggak usah dijelek-jelekin, udah jelek. Apalagi yang mau dijelekin. Betul, setuju dengan saya. Jadi saya waktu dengar itu, aduh nanti satu kesempatan saya masih ngobrol deh sama dia. Saya harus kembalikan lagi pemahamannya, hati-hati. Your words are powerful. Untung bicaranya sama orang yang mengerti dan seorang konselor. Karena kalau konselor itu harus menjaga rahasia. Konselinya atau siapapun yang dia curhat, sharing kepada kita harus dijaga. Itu nggak boleh bocor ke orang lain apa yang dia ceritakan. Wah nggak boleh itu.
Kenapa? Ini masalah lidah, perkataan jelek, perkataan negatif. Karena kita pikir asal ngomong aja, nggak ada pengaruh. Aduh, jangan dong. Don't forget, kita adalah orang-orang percaya dan mulut kita itu ada power. Contoh lagi, ketika bangun tidur tadi dan sampai di gereja, sudah berapa kata negatif yang keluar? Aduh, hujan ya, dingin ya, kemarin juga hujan ya, dingin, aduh udara teh, bikin mager ini mah. Enaknya sih masuk di selimut aja, tiduran, gak mau itu. Apakah itu tidak ada kuasa dari perkataan kita? Ada loh, benar-benar jadi mager. Ada power in words. Jadi saya melihat, waduh, jangan ya. Apalagi kalau setiap hari kita senangnya mengeluh. Aduh, udah hidup mau udah susah tuh ya. Kamu tuh kenapa sih? Aduh cepet atau cari kerjaan, cari uang. Aduh gimana ya, anak tuh males banget ya. Kumaha sih itu. Wah, terus yang keluar itu yang jelek, negatif, mengeluh. Apakah ada power dari itu? Ada. Jangan salah itu. Ada seorang anak yang dibesarkan oleh neneknya karena ayahnya harus pergi bekerja di satu beda provinsi, satu pulau. Jadi dia dibesarkan oleh nenek. Seada-adanya pengetahuan nenek barangkali ya, bagaimana nurturing, membesarkan anak gitu. Neneknya nggak kontrol lidahnya, jadi kalau dia nakal, dia selalu bilang gini, pantesan ya kamu nakal, maneh mah yang juga bapak nak merenya, kamu pengen seperti ayah kamu ya, kamu pengen seperti ayah kamu ya, dasar kamu nakal ya, kamu ingin seperti ayah kamu ya. Ditelusuri ternyata ayahnya memang nakal, orang jahat, bekas berandalan. Apa pengaruhnya pada anak ini? Mungkin anak itu polos-polos aja. Saya tidak membahas teori psikologi dari John Locke, bukan itu, bukan anak lahir dari teori tabula rasa, bukan begitu. Meskipun itu barangkali ada sedikit kebenarannya ya. Oke, tetapi anak itu jadi berpikir, emang ayah saya itu siapa? Kenapa nenek saya selalu kalau bilang, kamu mah bandel, kamu mah nakal, kamu pengen kayak ayah kamu ya? Dasar budak banget. Dia cari ayah saya teh apa sih sebetulnya? Oh, ayah saya teh bandel ya, berandalan ya itu, jeger-jeger yang sudah preman di pinggir jalan. Oh, dia jadi preman ternyata. Don't forget, there's power in your words. Jadi be careful when you are using your words. Bukan buat jemaat saja, tapi buat saya juga. Setiap kali saya berkhotbah, saya selalu ingat saya juga harus melakukan dan introspeksi apa yang saya sampaikan. Ada power. Karena perkataan bisa mengaruhi pikiran. Sudah mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tindakan. So, ini firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Don't forget, lidah ini sangat berpengaruh. Jangan bicara sembarangan. Apalagi sama anak-anak yang kita kasihi. Aduh. Bagaimana para ibu dan para ayah bisa kontrol bicara untuk anak-anak? Seemosi-emosinya kita, tolong kendalikan. Jangan keluar mulut kata-kata yang kasar untuk anak kita. Sakit loh itu. Kalau dalam secara hukum itu namanya verbal abuse. Itu penganiayaan secara verbal itu. Saya harus cerita satu kali ya. Saya juga bukan orang sempurna, saya juga belajar. Saya terus bertumbuh di dalam Tuhan, belajar lagi. Waktu itu saya sempat kesel banget sama Amel karena sesuatu. Terus saya bilang, wah itu nadanya bukan, udah naik satu tangga nada ya. Udah apa namanya itu kalau nada do, saya udah gitu ya. Amel kamu, wow. Langsung Amel chat. Diam dia. Langsung saya diam. Aduh Tuhan, ampuni saya. Saya langsung diam, pegang mulut ya. Biasa kan gitu kan, kita kalau lihat. Dan ingat, perkataan yang keluar nggak bisa balik lagi. Kalau udah keluar nggak bisa menjilat ludah sendiri, nggak bisa itu, udah keluar itu. Jadi saya hampiri dia, saya peluk dan saya katakan, sayang, maafin mama ya. Tadi mama tuh agak emosi dikit banget. Ada kata-kata yang kamu nggak suka ya sayang. Dia jujur, mami, saya tidak suka kalau mami bicara kata ini. Saya boleh sebutin nggak katanya?
Jangan-jangan di sini juga udah sering ngomongnya ya. Saya bilang, ya sayang, Mami gak akan begitu lagi ya. Maaf sekali. Kita langsung berpelukan, kita sayang dan I'm sorry Lord. Kenapa untuk orang-orang yang paling dekat sama kita, kok kita paling kasar? What happened? Ini mesti diperbaiki ini. Perbaiki ini apa? Bukankah tadi dikatakan harus penuh dengan apa? Kasih sayang, ya. Kita harus baik, jangan apa namanya? Marah-marah, jangan kasar, jangan tapi aneh kok pada orang yang paling dekat kok kenapa itu paling mudah? Dan kalau kita baca secara hukum, berapa banyak suami istri bercerai gara-gara perkataan. Cintanya kemana? Cintanya sudah padam ya. Sekarang yang ada apa? Emosi-emosi, melihat kekurangan, ketidaksetujuan, kemarahan, dan lain-lain. Lalu kata-katanya, pat. Aduh jangan dong. Bagaimana? Di ayat 8 Rasul Petrus mengatakan, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, penyayang. Tolonglah, di suami istri penyayang, anak-anak penyayang, semua keluarga penyayang dong. Jangan ada kata-kata kasar. Saya sudah dalam hidup yang seperti ini, sudah berusia di atas 50, saya melihat banyak sekali contoh-contoh orang yang kata-katanya gak kontrol. Dan saya lihat dalam hidupnya, bukan kebahagiaan yang ada, tapi penderitaan. Enggak tahu kenapa, kayaknya mengundang iblis ya kalau kata-kata kasar itu. Kalau kata-kata jahat itu, kayaknya mengundang memang yang jahat jadinya. So your words are powerful, so be careful with your words. Jangan bicara sembarangan, jangan bicara seenaknya. Apalagi sekarang anak muda sekarang ya, what the bla 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 bla, itu yang bahasa Inggris kayak gitu ya. What is it? Jangan diomongin yang gitu, itu nggak bagus itu. Ya, kemudian kenapa your words are powerful? Itu ada pengaruh. Bukan saja pengaruh kepada fisik kita, tapi pengaruh juga kepada rohani kita. Saya punya sahabat yang suka jalan pagi dan dia sharing karena dia baru ditinggal oleh suaminya. Dan dia katakan ketika suami saya sakit berat, parah sekali sakitnya, saya selalu mengucapkan kata-kata positif sama suami saya. Karena secara perlahan fungsi tubuhnya tuh berkurang. Jadi kayak padam gitu ya. Dia bilang begini, Ibu Rida, sebetulnya kematian itu seperti ilustrasi kayak rumah lampunya dimatiin satu-satu gitu. Kamar tamu dulu dimatiin, terus kamar ruang makan, terus dapur. Saya bilang, kenapa kamu pakai ilustrasi seperti itu? Suami saya kok seperti itu? Karena ada satu fungsi tubuh dia yang perlahan tuh nggak bisa lagi. Mulai dari tadinya sih mulai dari ginjal yang nggak berfungsi, mulai dari hati, mulai dari limfa, akhirnya ke jantung, mata nggak berfungsi. Terus dia bilang, tahu Ibu Rida, saya selalu tumpang tangan kepada suami saya, dipegang bagian tubuhnya yang sakit dan saya selalu mengatakan kata-kata positif. Dan dia bilang, terima kasih tangan kamu masih berfungsi, terima kasih jantung kamu masih berfungsi. Itu memberikan positif, aura positif. Positif secara fisik dan positif secara rohani, secara emosi. Sayangnya suaminya memang belum jadi orang percaya, jadi kata-kata itu belum terlalu berpengaruh gitu ya. Tetapi beda sekali kalau itu diucapkan sesama orang percaya dan kata-kata itu bisa saling membangun, bisa juga saling menghancurkan. Jemaat Tuhan, jadi mari kita jaga lidah kita. Karena ini perintah dari Rasul Petrus. Kalau kita mau hidup yang baik, mencintai hidup yang baik, mencintai hidup melihat yang baik, hari-hari yang baik, mari kita jaga lidah kita terhadap yang jahat. Jemaat Tuhan, coba kita amati dunia sekeliling kita juga, memang dunia ini udah bukan dunia jahat ya, bukan di sini tempat kita. Kita nanti di surga. Tapi kalau kita lihat ada beberapa kejahatan, contohnya akibat perundungan namanya ya. Perundungan itu kalau kata bahasa Indonesia, bully. Siapa yang suka dibully ya? Saya lihat ada satu kasus remaja yang membunuh temannya sendiri karena membuli ya. Temannya membuli dia dan dibilang, kamu gendut. Bayangin gendut aja bisa bunuh-bunuhan. Oh ibu-ibu kita bersyukur langsing ya. Jangan bilang, kamu gendut. Saya bilang, kenapa? Oh remaja kan darahnya panas kan. Oh darah panas dia dihina sedikit, hantam, cat. Bunuh.
perundungan, bully. There's a power in words, ya. Jadi perhatikan dengan kata-kata. Contoh lain lagi, ini kasus yang menarik. Saya suka amati kayak gitu bukan apa untuk dipelajari. Apa sih manusia ini? Ada satu suami istri, ini dari contoh dunia ya, suami istri. Suaminya selingkuh sama perempuan lain, lalu istrinya tahu, lalu dibuka HP-nya dan dilihat, dibaca HP-nya. Mas, kapan kamu menceraikan istrimu? Saya sudah tidak sabar untuk menikah denganmu. Waduh, bicara perselingkuhan. Enggak, itu mah enggak dibahas. Itu mah bukan urusan lain. Tapi ini persoalan kata-kata. Jadi waktu dia baca itu, panas hatinya kan. Apa yang dilakukan? Dibunuh perempuan ini. Perempuan berani membunuh perempuan lagi. Why? Because of words. Kalau kata-kata itu sudah terlalu menyakiti, terlalu jelek, rasanya orang tidak bisa kontrol dan dia tidak bisa mengendalikan betapa powerful kata-kata itu. Jadi saudara-saudara, tadi kita membahas kalau kita mau mencintai hidup, melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita, jaga lidah kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, jadi kita kuasai perkataan kita. Mengapa? Karena your words are powerful. Poin yang kedua yang terakhir yang mau saya bahas adalah, jadi perkataan apa yang seharusnya keluar dari mulut kita. Poin yang kedua adalah your words are powerful, dan yang kedua adalah power to bring peace. Jadi bawalah perkataan yang membawa damai. Amen. Tuhan Yesus di mana-mana selalu mengatakan, peace be with you. Damai sejahtera beserta dengan engkau. Dalam ibadah kita di sini di Anglikan selalu begitu kan? Sebelum kita melakukan Holy Communion atau during prayer, saya bilang, peace be with you. Damai sejahtera beserta dengan engkau. Mengapa? Sudah capek menghadapi dunia ini dengan perkataan, kelakuan, dan yang semuanya memang jahat. Dan Rasul Petrus mengatakan itu. Ini hal praktis yang kamu lakukan dalam kehidupan berjemaat. Jaga lidah kamu. Nah kan memang dunia ini seperti ini. Jadi kamu kendalikan diri kamu. Bahkan kalau perlu kamu tuh jadi apa? Memang Tuhan bilang mencari damai. Menjadi pembawa damai. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Mungkin kita akan bilang, orang dunia juga jahat, kalau saya ikut jahat kan gak apa-apa. Jangan dong, kan itu dunia, kita bukan dari dunia, ya kan? Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jangan menjadi sama dengan dunia ini, karena dunia ini akan binasa. Saya ingin membaca ayat 13. Siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Dan ini persis yang Tuhan Yesus bilang. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Wah, itu susah sekali memang. Aduh, harus dilatih sekali memang, tetapi itu perintah Tuhan. Ayat 14, tetapi sekalipun kamu menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takuti apa mereka takuti dan janganlah gentar. Ayat 15, ini basisnya mengapa kita bisa mengeluarkan perkataan yang membawa damai. Ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, berapa banyak di gereja ini dan juga yang di rumah yang pernah difitnah orang? Sakit ya kalau difitnah ya. Waduh, ada yang bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya betul, sakit gak enak difitnah. Fitnah itu ibarat begini, orang
menebarkan bulu gitu, bulu-bulu angsa disebarkan pelan-pelan menyebar gitu. Menempel tapi nggak bisa dikembalikan lagi gitu, susah kembalikannya. Dan memang Amsal juga bilang, seperti sedap-sedapan begitulah perkataan si pemfitnah. Kalau orang yang fitnah tuh enak didengarnya teh. Oh gitu? Oh dia tuh gitu? Ya amit-amit ya. Masa sih hamba Tuhan kayak gitu? Oh Mayang, aku mah gak percaya. Didengerin lagi, dengerin lagi. Enak ya, seneng ya. Hati-hati kalau itu tidak benar, nggak boleh. Coba posisikan kalau kita yang ada di fitnahan itu. Gimana? Mungkin kita enak ya kalau orang lain yang difitnah. Oh bukan saya sih, saya sih enak-enak aja. Tapi kalau kita yang difitnahnya, wah pasti kita nangis-nangis ya. Saya sih nggak gitu, saya teh bener nggak mungkin. Kenapa ya? Tapi di sini firman Tuhan udah bilang supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus malu karena fitnahan itu. Aduh enggak, dia nggak begitu. Dia baik orangnya teh, baik pisan lah. Nggak mungkin dia berbuat seperti itu. Karena kita saleh dalam Tuhan, fitnahannya mental dengan sendirinya. Betul? Ini firman Tuhan dahsyat sekali. Jadi, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Kalau di dalam hati kita ada Tuhan, pasti Tuhan menolong kita untuk bicara yang baik, yang positif, yang membawa damai. Bukan yang jelek, bukan yang buruk, bukan yang memperusuh situasi, bukan yang memperkeruh situasi. Karena kita nggak senang orang lain bertengkar kan. Kita ingin semuanya baik, semuanya damai. Tetapi dalam dunia ini memang ya Tuhan juga ingatkan memang dunia makin jahat. Iya, tapi tolonglah kita jangan ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang gelap. Udah kita mah lurus aja. Tuhan bilang seperti ini, ya seperti ini. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Karena kita harus berpikir, kita membawa Injil, damai sejahtera. Kalau kita tidak membawa Injil, hidup kita nanti suka tidak fokus. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk memberitakan Injil. What is Injil? Good news. Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Kristus. Amin. Jadi saya yakin kalau fokus kita kepada Kristus, ditempatkan dalam hati kita, pasti kita bisa membawa damai. Pasti kita bisa membawa perkataan yang membangun. Pasti kita bisa membawa hal-hal yang menolong orang supaya bisa menghibur juga. Bisa. Kenapa demikian? Di ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jesus is the model, dan Rasul Petrus melihat itu dan menuliskan kembali di dalam suratnya, Yesus sebagai model dalam kehidupan praktis sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang tidak percaya. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita jaga mulut kita ya. Ini untuk saya juga sih, saya juga diingatkan, be careful with your words. There's a power. Even to yourself, untuk diri sendiri juga begitu. Kadang harus mengatakan, good morning myself. Selamat pagi diriku. Engkau bahagia hari ini kan? Ayo, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita hadapi hari ini dengan sukacita. Amin. There's a power, not for others, but for ourselves. Ada kuasa dari perkataan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih. Pada saat kami merasa lelah, capek, mungkin juga berat. Mungkin banyak hal yang masih dipikirkan, diselesaikan, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, bahkan mungkin masalah. Kami merasa seperti tidak ada kemajuan atau lelah sekali Tuhan. Tapi ketika membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kami seperti dibangkitkan lagi. There's a power in the words of God. Ada kuasa dalam perkataan, apalagi perkataan dari Tuhan. Perkataan firman Tuhan, God's word. Hamba-Mu membuktikan berkali-kali pada saat di titik yang lemah dan capek sekali, ketika membaca firman,
semangat itu dibangkitkan lagi. Dan itu hebat sekali Tuhan. Karena firman Tuhan ditulis oleh Engkau sendiri melalui hamba-hambamu. Diinspirasikan oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Dan firman Tuhan itu ada kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapak untuk pagi ini kami juga dilatih, diingatkan untuk kami menjaga mulut kami. Supaya kami memiliki kekang, mengendalikan mulut. Supaya mulut bisa justru membawa perkataan damai yang membangun, bukan yang menjatuhkan, apalagi memfitnah, apalagi menjelek-jelekan orang, tetapi perkataan yang membangun, yang membawa damai bagi yang mendengarnya. Tolong kami semua Bapak, tolong juga hamba-Mu, tolong kami semua. Kadang-kadang perkataan enak aja keluar dari mulut tanpa memahami betapa dahsyat pengaruhnya dalam hidup kami. Tolong kami ketika menggunakan sosial media supaya hati-hati mengupdate status, mengomentari orang, sharing, posting, apapun Tuhan. Supaya menjadi sarana untuk membawa damai, bukan untuk membawa hal negatif. Even respon negatif dari orang yang membaca atau meresponnya. Terima kasih untuk pagi ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan Engkau selalu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita pada siang hari ini. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dan setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh ditempatkan menjadi bagian dari bangsa ini. Bukan satu kebetulan, tapi ada rencana Allah yang mulia dengan kami orang-orang percaya ada di tengah-tengah bangsa ini. Untuk kami boleh menjadi terang, menjadi saksi-Mu untuk memenangkan bangsa kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, RW dan RT. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Allah senantiasa tercurah dalam hidup mereka di dalam memimpin, mengelola bangsa ini sehingga menjadi benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan dimanapun berada. Kiranya Kau Allah memberkati para pemimpin kami, Bishop kami The Right Reverend Titus Chung, Din kami Reverend Timothy Chong, dan Imam penanggung jawab kami atau Associate Din kami Reverend Yopi Buyung.
Biarlah kiranya hikmat yang daripada Allah senantiasa tercurah atas hamba-hambamu ini di dalam menggembalakan setiap domba-domba yang kau percayakan kepada mereka. Dan biarlah mereka juga boleh menjadi role model bagi kami domba-dombanya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini Tuhan, mereka menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Mungkin pergumulan sakit, penyakit, ekonomi, rumah tangga, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah Maha Tahu dan Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan juga membukakan jalan bagi setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Kuatkan dan teguhkan hati mereka dan yakinkan mereka bahwa Engkau adalah gembala kami yang agung, sehingga Tuhan kami tidak akan kekurangan dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Kau Allah yang akan memberkati mereka dengan bertambahnya usia, bertambah pula iman dan pengenalan mereka yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh rangkaian rencana-rencana kami ke depan, baik untuk acara retreat ke Cipanas pada tanggal 30-31 nanti. Biar kiranya Engkau Allah yang turut campur tangan, sehingga semua ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan tentunya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang terlibat dalam panitia untuk acara retreat ini. Biarlah Tuhan, semuanya ini Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon turut campur tangan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kami. Karena kami boleh berencana, tapi rencana Tuhan juga lah yang jadi. Terima kasih Bapa, Bapa yang Maha Pengasih. Terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara onsite bisa memberikan persembahan ke kantong persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh mentransfer via bank. Nanti nomor rekening gereja ada tertera di layar link yang ada. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur kita. Bersama, Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rida Kusoy buat firman Tuhan yang mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga lidah karena ada kuasa dalam perkataan kita. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati dalam pelayanan rumah tangga, terlebih lagi dalam kesehatan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu
baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang pertama kali hadir beribadah di Jemaat Saint Paul. Kami mengucapkan selamat datang dan senantiasa menantikan kehadiran Bapak Ibu di minggu-minggu yang akan datang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juli. Mungkin yang minggu lalu sudah diucapkan oleh Pak Tumpal ya. Nanti mungkin ada menyusul tanggal-tanggal lahir. Tuhan Yesus memberkati. Dan seperti biasa untuk rencana kita tanggal 30, 31 nanti akan diadakan retreat di Cipanas. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut boleh mengisi, sudah full. Oke, kata Ibu Lin, listnya sudah penuh ya. Jadi kalau mau datang gimana Bu? Kalau masih ada yang mau ikut? Secara Zoom aja, on-site ya. Dan untuk hari Minggu tanggal 31 kita nggak ada ibadah dari sini, tapi langsung dari Cipanas. Tapi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang nggak bisa ikut, ada nanti Zoom-nya bisa ikut bergabung melalui Zoom. Untuk kendaraan mungkin nanti habis ini kita ada meeting sebentar Bu, pertemuan. Ya, jadi untuk para panitia nanti habis ibadah untuk tidak segera pulang karena kita ada bincang-bincang sedikit. Mungkin ada tambahan pengumuman dari referen? Baik, tidak ada. Mungkin sekian dulu dari saya serahkan kepada PA. Baik, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu terakhir. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. On the third at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. He shall return. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints like its transfixed on Jesus' feet. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God.
Saudara-saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk untuk kita saat teduh sebentar. Jadi kita masih ada satu kali lagi ibadah minggu depan ya. Dan nanti sudah itu kita siap-siap. Pastikan nanti kondisi saudara sehat ya. Dari Bandung kita menuju Puncak Cipanas. Jadi perlu ganti udara lah ya Bu Lin ya. Itu ganti udara, ganti suasana, dan bahkan nanti kita ibadah di sana. Nanti untuk ibadah nanti diserahkan kepada pengurus gereja untuk Senin ya. Tapi untuk hari Sabtu kita ada acara makan bersama ya, makan siang. Ibu-ibu ya, ada Ibu Ertina, Ibu Rida, ada Ibu Sri, wah itu kepala chefnya ya, mantap gitu. Lalu nanti Pak Denny, Pak Lamta ya, Pak Lamta jangan lupa Pak Lamta pimpin ini ya, pimpin sesi nanti di sana ya. Kemudian juga ya untuk acara Sabtu, game, permainan dan acara-acara semuanya nanti diatur oleh anak-anak youth ya. Oke, jadi kita mau digojlok bagaimana di sana, serahkan ke mereka ini. Mereka lebih kreatif gitu, ya. Kalau serahkan ke orang tua nanti acaranya itu lagi poco-poco. Tapi nggak apa-apa lah, untuk senam pagi ya. Ibu biasanya siapa yang biasa pimpin poco-poco? Oh ibu ini Ibu Natalina. Oh ya Ibu Rida juga. Oh Iren, wah supaya lebih langsing gitu kan, gitu, ya, luar biasa. Makasih Bu Rida, your words is powerful, ya. Oke, saya kira itu saja. Saya cuma mengucapkan selamat hari Minggu buat saudara di rumah. Ada di sana saya lihat ada Pak Alamtah tadi. Ada juga yang di Subang setia mengikuti, walaupun di kita videonya nggak kelihatan, tapi oke lah ya. Tuhan memberkati kita semua. Akan ke bawah untuk makan snack. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu Pak Agus. Selamat hari Minggu, Pak Alamsyah, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Sehat Pak. Puji Tuhan, kuat, sehat, sukacita. Lihat wajah Bapak bersinar ini Pak, bercahaya-cahaya. Saya studio Pak. Oh Rumah studio. saya pakai studio. Oh pantas wajahnya bercahaya-cahaya Pak. Orang Malaysia bilang bercahaya-cahaya. Jadi saya radio streaming Pak ini Pak. Radio streaming. Ya, Waduh, saya mantap itu. layanan radio streaming sama podcast. Waduh, ini suatu saat saya harus diajari bagaimana caranya nih Pak. Sudah waktunya menjangkau anak muda. Bu Rida, makasih. Bu Rida, terima kasih khotbahnya mantap Bu. Sangat Bu Rida, memberkati. makasih. Malam Pak, gimana ikan terinya udah disuruh berenang belum Pak? Apanya Bu? Ikan terinya udah disuruh berenang belum? Ya. Salam Bu, ini saya masih di Lampung ini Bu. Salam dari Lampung. Oh masih di Medan. Di Lampung Bu, di Lampung. Sampai ketemu hari Minggu depan. Pak Agus Muji. Sampai ketemu hari Minggu depan. Selamat hari Minggu.
Ya. Selamat hari Minggu. Minggu, Selamat ya. hari Minggu semuanya. Keluar dulu, Bu. Sama-sama po. Izin Pahala keluar ya. semuanya. Yo, memberkati. Memberkati. Tuhan berkati. Yo, Bagus semuanya. Selamat hari Minggu. yo, selamat minggu.